seru-seruan sih pastinya ya, biar anak dari sejak dini dikenalkan ke tradisi kebudayaan, perbedaan baju-baju daerah, pasti kan mereka juga excited, seru sama hal-hal yang baru gitu. Seperti apa yang? Hari ini kan ada National Day, jadi kayak anak-anak bisa pakai kostum daerah, dan kebetulan kita nyiapin adat Bali buat Don, cuma topinya ketinggalan, jadi cuma pakai udengnya aja. Udengnya ketinggalan. Jadi cuma pakai sarungnya aja Sama gitu. kemeja putihnya. Sama kemeja putih. Terus ya seru-seruan sih pastinya ya, biar anak dari sejak dini dikenalkan ke tradisi kebudayaan, perbedaan baju-baju daerah, pasti kan mereka juga excited, seru sama hal-hal yang baru gitu. Kita untuk mempersiapkan baju Bali sendiri dari kapan, terus kenapa memilih Bali? Kalau itu sih kebetulan stok lama bajunya, jadi Soalnya kan kita dari sempet, Bali ya. tinggal di Bali, jadi kalau tinggal di Bali kan banyak upacara juga. Iya. Jadi ya bajunya ke bawah juga ke Jakarta, jadi ya Jadi pas kita pakai banget, itu. pas banget. Ada apa namanya? Ada hari yang spesial di mana kita boleh menikmati dan juga telusuri dan juga mengeksposur budaya kita, jadi kita pakai budaya Bali. Tapi Don sendiri kan masih anak-anak gitu ya. Terus tadi di sekolah juga dia tuh kayak semangat banget untuk main kesana kesini, main angklung segala macam, dan dia tuh anteng gitu. Anaknya Tambah aktif. Iya. Kebetulan sih, kebetulan sekolah kan sudah berjalan sekitar 3 minggu, jadi emang udah banyak penyocokan ya. Kalau awal-awal sih seperti biasalah, namanya anak masuk sekolah pasti ada nangisnya, ada nggak tak bingungnya gitu, itu normal banget. Tapi sekarang karena mungkin sudah 3 minggu, udah enjoy, udah kenal teman-teman, kenal guru-guru, dan juga kan karena Don satu kelas sama Aizen juga, itu yang bikin cepet nyaman ya kan, karena kan ada keluarga juga di situ gitu. Kalau sekarang sih udah oke banget. Justru dia kadang kalau hari Sabtu nanyain mau pergi sekolah ya, Iya, mau masih sekolah. minta I wanna go to school gitu. Kalau nggak kita nanya, besok mau ngapain ya Don? Sekolah, school. Besok kan Sabtu. No, school. Dia emang suka enjoy dia. Pulang kita nggak kegiatannya apa aja? Langsung tidur dia. Langsung tidur. Pas pulang udah tidur, jadi langsung ke bawah ke atas biar dia ada tidur siangnya. Tapi kalau Kak sendiri sama Bang Vincent menceritakan nggak sih kayak apa nih makna 17 apa makna merdeka? Kalau untuk Don sih belum ya. Belum. Dan Don juga belum di tahapnya untuk dia belum mengerti, paham lah. Kalau kita mau jelasin pun bisa-bisa aja sih, tapi dia belum bisa mengerti dengan tujuan penjelasan kita tuh belum. Dia masih yang enjoy aja. lihat-lihat, main-main gitu, dan kita biasa sebagai orang tua kita pasti memperkenalkan sesuatu kepada anak pasti dengan fun, dengan main-main dulu. Nggak bisa kita kayak langsung kasih historical Indonesia gitu. Ya, belum. Tapi kalau untuk kegiatan di sekolah ini kan masih preschool, kegiatan apa sih yang mungkin Don suka gitu? Di sekolah kalau suka cerita tuh kayak main, yang paling penting sama dia main gitu. Kalau mama tanya Don bikin apa, main gitu. Terus kalau aku kan kan pasti parents dapat recapnya dari gurunya gitu. Hari ini belajar ini, huruf ini, angka ini, warna ini gitu. Misalkan aku ajak, tadi belajar huruf D ya? Iya, huruf D, for Don gitu. Kalau ditanya baru dia jawab, cuma kalau tadi ngapain di sekolah jawabnya main gitu. Karena memang yang penting buat anak sih sambil main. Karena dia juga belajar untuk main bersama, sharing, sosialisasi kayak gitu sih. Kalau dari Albarak sendiri gimana nih Bang untuk di kegiatan sekolahannya? Besok ya kalau L besok 17-annya. Iya. Ada lomba-lomba. Ya, kita juga dapat kabar dari sekolahnya sekitar seminggu sebelum esok ya. Jadi kita udah tahu kegiatannya apa, dan ini memang buat kebetulan grade 5 and 6 di mana itu dia juga ada di grade 5, jadi dia akan terlibat juga.
Jadi kita belum tahu selengkapnya dari anaknya Paling sendiri. cuma itu aja sih, pakai baju merah putih. Paling nanti pas pulang sekolah paling ditanya, besok gimana ya, udah siap-siap nggak? Udah Pak, nanti apa aja ya buat besok, nanti baru dijelasin kayak gitu. Tapi dia ini nggak cerita apa nanyain apa sih tujuannya ini gitu. Di sekolahnya udah dijelasin kayak gitu-gitu. Dijelasin, iya. Malah dia yang jelasin ke kita. Dulu awal-awal itu tuh waktu kelas 1 apa kelas TK kindergarten 2 ya, itu mulai diajarin nyanyi untuk bisa nyanyi 17 Agustus gitu. Kalau Don kemarin waktu pakai baju merah putih ke sekolah juga upacara pertama kali, dia early bird, dia upacaranya jadi dia duluan. Terus dia dipasangin lagu 17 Agustus, terus dia pas sampai rumah dia masih nyanyi-nyanyi sedikit 17 Agustus tahun 45 gitu. Jadi dia ya aku sih seneng banget sih, karena kan ya ini kan kita memupuk jiwa kebangsaan kan, agar kita cinta Indonesia, agar kita bangga menjadi warga Indonesia gitu. Ya, tapi ada rasa banyak apalagi kan ada prestasi terus sering maksudnya kegiatannya apa namanya speaking English juga gitu, tapi rasa ke Indonesianya tetap tinggi. Ya haruslah, Itu penting lah, menurut kita kalau bahasa Inggris itu kayak udah bahasa internasional, jadi kayak wajib kita paham bahasa internasional Ya. karena Dan juga ini kan kalau di anak itu kan ada yang kata-katanya mother language. Nah, mother language-nya anak-anak kita adalah Indonesia. Walaupun Vincent Blastran, tapi kan Vincent lahir dan digedein di Indonesia. Ke luar negeri sempat untuk kuliah. Tapi kalau masalah budaya, Vincent cinta banget sama budaya Indonesia. Jadi budaya kita itu sangat penting, di mana anak-anak saya sama Jess tuh wajib mengetahui historinya tuh semua. Dari dari maknanya 17 Agustus itu apa, tahun kemerdekaan kita itu tahun 1945 itu kenapa dan gara-gara apa, itu sangat penting karena ini kan jatuhnya kan turun temurun, nanti mereka gede mereka juga bisa ajarin anak-anaknya mereka, cucu-cucu kita kayak gitu. Apalagi kan kita saling mencintai dan kita juga cinta sama Indonesia, makanya itu kita juga tinggal di sini. Nah, kalau udah begitu kan emang udah harus wajib lah anak udah tahu Indonesia Raya. Terus apalagi di usia L ya, kalau baby doll mungkin belum saatnya, tapi di usia L tuh udah harus tahu histori Indonesia kayak gimana, dan itu sangat-sangat penting sih. Jadi kayak ya kita kan bulan Agustus kita pasang bendera merah putih, terus kita kasih tahu the "Oh, purpose lihat, of this kayak gitu. ada mama sama papa pasang bendera, yuk gitu. Anak-anak juga diajak terlibat supaya bisa tahu bahwa kita merayakan hari Independence Day, kemerdekaan pada 17 Agustus. Jadi kita pasang bendera untuk kita menghormati dan juga merayakan gitu. Jadi anak-anak terbiasa gitu, kita ajak untuk tahu, untuk terjun gitu. Tapi ini nggak sih Kak, untuk cara asuh kalian sendiri lebih ke modern gitu apa masih ada? Kita go with the flow. Kita nggak mau patokin di agama, kita nggak mau patokin di ras, aku dari Blastran mana atau Jess dari Indonesia, enggak. Kita go with the flow karena semua anak-anak itu karakternya beda-beda. Belum tentu cara kita ngedidikin anak-anak kita bisa kita ngelakuin nama kakak saya yang juga punya anak, karena karakternya beda. Jadi kita go with the flow, kita juga harus membaca karakter anak kita masing-masing kayak gimana, dan kita harus cari tahu caranya kita bisa masuk ke dia untuk kasih pelajaran yang terbaik buat dia kayak gimana. Jadi kita nggak mau terlalu yang Gak bisa kita pukul rata. nggak mau. Harus kita lihat kondisi, Go with the flow, lihat membaca karakter. membaca momentumnya juga. Kita mungkin update sedikit soal kehamilan. Sekarang udah berapa bulan Kak, terus udah ngerasa capek-capek gitu nggak sih kegiatan? Sekarang sudah 5 bulan, ngerasa capek-capek, udah mulai nafasnya ngos-ngosan. Terus kayak capek-capek ya, gampang capek, badan tuh gampang sakit, pegel gitu. Terus sisanya sih udah lebih oke dari trimester pertama. Soalnya trimester pertama yang kemarin itu berat banget buat aku, pusing, mual muntahnya setiap hari. Jadi kalau sekarang rasanya udah kayak udah jauh lebih baik gitu. Cuma ya paling lebih gampang capek, terus kayak mulai ngos-ngosan gitu, terus sama badan sih suka sakit-sakit gitu. Ini mengurangi aktivitas rutin atau endorse atau apa gitu?
Kalau mengurangi sih udah dari awal ya, dari semenjak kita program IVF kan, karena aku pengen fokus. Vincent bilang juga ya udah kamu jalanin kehamilan ini aja, fokus sama programnya, nikmatin kehamilannya, nggak usah pusing-pusing kerja dulu. Nggak usah capek gitu. mental, nggak usah capek tenaga, kayak gitu sih sebenarnya. Karena kan sayang kalau kita udah menjalani program ini nanti Setengah-setengah ya. setengah-setengah terus lalu nggak berhasil karena dianya capek dan masih beraktivitas. Maksudnya ini kan boleh dibilang kan 9 bulan. Trimester pertama kan yang paling rawan. Jadi ya cobalah untuk karena Jess emang workaholic ya. Dia emang suka kerja, suka gerak, suka sibuk. Lagi diem dikit maunya cari kesibukan biar apa? Stop, jangan, karena ini bukan tentang kamu, ini juga tentang babynya yang akan muncul nih bentar lagi nih. Jadi ya jangan terlalu egois. Kesibukan yang kamu ingin calm down dulu, maksudnya direm dulu bentar. Nanti setelah udah melahirkan, udah pulih ya kan, udah everything okay, silakan kalau mau gas lagi. Kayak gitu sih. Tapi bedanya apa namanya hamil anak perempuan sama kemarin cowok-cowok gimana? Ya beda banget. Kalau yang kemarin hamil-hamil yang anak-anak cowok itu aku ngerasa kayak nggak hamil ya, kita kayak masih santai, ke mall, ini itu makan cuma apa aja. pegel-pegel aja paling gitu. Kalau yang ini tuh aku muntah, mual setiap hari, sehari bisa kayak 8-10 kali muntah. Pokoknya setiap Makan kali, sedikit muntah. Setiap kali ada 1 swab 2 swab keluar. Terus Iya, kan kalau udah pusing. muntah kan nutrisi kan kurang tuh. Jadi daya tubuh kita kan juga drop. Jadi mukanya tuh pucet banget, kayak kurang tidur nih, kayak aku nih kurang tidur nih. Terus rasanya tuh maunya yang aku tuh lemes banget, yang aku harus apa ya, aku harus gimana ya, nggak bisa apa-apa, kamu harus bed rest. Kalau kamu berdiri kamu bisa pingsan ya kan, apalagi kamu tuh sampai bibirnya tuh bener-bener putih banget, kering, pucet, sampai pucetnya itu apa nih, kayak kurang tidur tuh Bengkak ya. yang Panda. iya jadi kayak item-item terus bengkak. Ini harus stop nih kayak gini-gini nih. Cuman dengan Dokter Benny ya, kita juga ucap terima kasih buat Dokter Benny, dia juga standby 24 jam. Akhirnya ambil keputusan, mau nggak mau harus ada infusan dikit. Soalnya dia butuh nutrisi. Mungkin daya tubuhnya istri saya aman, cuman kan babynya kan butuh asupan-asupan hormonnya. Jadi akhirnya ada bantuan. Tapi ini semua di trimester pertama, di awal. Pas masuk trimester kedua udah mulai lancar ya makannya ya. Lancar. Udah setengah piring lah, aman. Kalau sekarang mah udah 2 piring. Enggak dong. 1 piring. Sekarang paling dibantu sama akupuntur aja. Relaxation-nya biar relax, Biar nggak ototnya, pegel-pegel. ototnya relax. Iya. Tapi sebagai suami siaga 24 jam untuk masa terapi. 24 jam. Ini aja kurang tidur karena ya mau gimana ya, kan tetap harus nafkahin istri, jadi kepala rumah tangga. Jadi ya life goes on. Maksudnya kalau umpamanya meeting sampai jam 12 sampai jam 1 tapi bangun pagi karena anak bangunin, ya aku nggak mau sampai kerjaan itu menjadi alasan kenapa saya jadi nggak bisa menghabiskan waktu sama anak-anak dan istri. Walaupun aku capek banget, tapi ya udah aku paksa bangun karena malamnya paling aku bisa tidur lebih cepat. Jadi mungkin malam ini aku tidur jam 8 ya kan, karena malam ini kebetulan nggak ada meeting, nggak ada ketemu siapa-siapa. Jadi ya maksudnya balance, kita harus cari balance. Nggak setiap hari aku bisa tidur jam 8 bangun jam 6, nggak bisa. Kadang-kadang ada meeting di mana klien atau partnerku hanya bisa malam, ya udah malam kita meeting, mau itu sampai jam 2 kayak semalamnya. Terus bangun lagi jam 7, ya udah hari ini capek, ya udah just so be it. Maksudnya tetap aku kan malah mikirin dia pasti 10 kali lipat capeknya. Kan dia yang menggendong gendongin baby ini kan selama 9 bulan, terus nanti dia yang melahirkan. Masa saya ngeluh sehari karena kurang tidur, kan nggak etis lah, nggak pantas lah saya kayak gitu. Jadi gitu sih. Tapi kayaknya masih ini nggak sih jaga asupan terus biar nggak terlalu bengkak gitu. Tapi soalnya ini masih kelihatan Tirus. biasa gitu lah. Beda sih hamilan ini ya dibandingin sama baby Don sama El. Kalau lihat dari foto-foto, Bedanya? yang hamil baby Don, sorry ya, gemuk. Hamilan ini bener serius. Iya. Hamil ini tuh kayak masih langsing. Masa sih aku malah ngerasa lebih gemuk hamil ini? Kamu lihatnya begitu, tapi di pemandangan orang lain ini karena bukan aku suami kamu ya, tapi Iya. aku cuma bandingin kamu pas hamil baby Don, terus sama El dari foto-foto.